Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama Payung Hitam. Dan untuk kisah yang akan saya bacakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Warung Sembako Pojok Wetan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Bukan mengenai pesugihan, tapi kelamnya penyesalan dalam kematian. Halo teman-teman, nama aku Roro. Salam hangat untuk para followers Payung Hitam. Soalnya aku followersnya juga. Mau berbagi kisah pengalaman aku waktu dulu sekitar tahun 2003. Waktu aku masih kelas 6 SD. Waktu itu umurku sekitar 11 tahun. Dirawat sama ibuku seorang diri. Aku punya kakak perempuan, sudah menikah, yang akhirnya dibawa oleh suaminya ikut bekerja kontrak di luar kota. Jadi, aku di rumah hanya berdua dengan ibuku. Ibuku kadang bekerja di toko, tapi enggak setiap hari kerjanya. Bapakku juga merantau ke kota besar, tapi masih di provinsi kami. Aku tinggal di salah satu desa di selatan Jawa Tengah, dekat dengan pantai. Di sana, rata-rata rumahnya berjauhan dan jalan desa belum diaspal. Jadi denah dari desaku ada jalan tengahnya yang kira-kira masuk satu truk angkut garam, dan setiap rumah pagarnya bukan beton tapi pagar tanaman. Rata-rata rumahnya juga berjarak sekitar 40 meter dari pagar dan sekitar 70 meteran bahkan lebih ke rumah tetangga. Jadi di sana tetanggaku sedikit, tapi kita saling mengenal dan anggap seperti keluarga sendiri. Di ujung barat desa ini ada pertigaan yang mana mengarah ke jalan kecil untuk keluar desaku ke jalan besar, dan ada jembatan untuk lewatin sungai kecil mengarah ke desa lainnya. Untuk menyeberang pun jembatannya kecil, hanya muat satu motor. Kalau pas-pasan ya harus bergantian. Yang mana bentuk jalan pertigaan itu, kalau ada orang awam yang lihat pasti dianggap jalan buntu, padahal enggak. Di sana, di rumah yang paling ujung dekat pertigaan, buka sebuah warung sembako yang enggak terlalu besar, super lengkap yang dijual. Padahal warungnya enggak besar dan sederhana aja. Bangunannya dari beton setang kayu, yang atapnya cuma terbuat dari asbes. Dan letak warung ini mepet jalan. Jadi rumah yang punya warungnya ya menjorok ke belakang. Tetanggaku yang buka warung tersebut namanya Bu Jah, dengan anak sematawayangnya yang jadi kembang desa di sini, namanya Mbak Tri. Mereka hidup berdua karena suaminya sudah meninggal waktu Mbak Tri ini masih kecil. Karena cuma mereka yang buka warung di desa kami, jadi seluruh warga kenal dengan Bu Ja dan Mbak Tri ini. Tapi mereka bukan keluarga yang terbuka. Mungkin memang wataknya, aku nggak paham. Intinya mereka jarang berbaur. Kisah ini bermula pada saat suatu hari. Saat itu, aku baru pulang kegiatan terawih di sekolahku. Aku pulang jam 9 malam sendirian. Sekolahku enggak terlalu jauh dari rumah. Jadi aku kadang naik sepeda atau jalan kaki. Karena suasananya habis hujan dan dingin, aku pikir pasti enak minum susu kental manis hangat di rumah. Jadi aku mampir dulu ke warung Bu Jah. Oh ya, aku harus lewatin rumah sendiri kalau mau ke warung itu, karena kan warungnya ada di pojok desa. Di desaku pun waktu itu disebut Warung Sembako Pojok Wetan. Warung Bu Jah memang buka 24 jam kadang, dan untungnya saat itu warung Bu Jah masih buka. Aku celingak-celinguk, tengok kanan kiri gak ada orang. Aku udah ucap salam keras-keras pun gak ada yang keluar. Jadi aku tunggu aja, karena aku bener-bener kepengen susu kental manis. Lagi nunggu,
Tiba-tiba aku dengar suara kucing dari belakang warung. Ya namanya anak-anak, jadi senang sama binatang. Aku dekati suara itu sambil menerawang di balik gelap di belakang warung. Mana kucingnya? Karena aku merasa nggak nemu, aku balik ke depan warung buat duduk lagi. Tapi suara kucing itu masih kedengaran dekat dari warung. Aku balik lagi ke depan warung. Waktu sampai depan warung, aku lihat ada sosok perempuan telanjang dengan rambut berantakan, serta tangan dan kakinya menyerupai burung. Dia bertengger di atas kursi warung yang aku duduki tadi. Aku terbelalak menyaksikan itu. Makhluk itu juga sambil mengeluarkan suara seperti kucing, sambil memaju-majukan wajahnya ke arahku seolah meledek. Aku yang kaku dan keringatku bercucuran di balik kerudungku. Entah makhluk apa itu. Aku langsung tidak sadarkan diri. Dan akhirnya aku terbangun beberapa saat kemudian di rumah Pak RT. Ibuku belum pulang kerja saat itu, padahal sudah pukul 11 malam. Biasanya ibuku sudah pulang kerja jam 6 atau 7 sore. Aku sementara di rumah Pak RT sambil menunggu ibuku pulang dan menjemputku. Ternyata ibu lembur, yang akhirnya dia menjemputku pulang pukul setengah 12 malam. Setelah kejadian itu, aku sakit selama seminggu. Di hari ketiga aku sakit. Sebetulnya aku berangsur sembuh, tapi di malam ketika itu, malam yang menurutku paling menakutkan. Saat itu, aku lagi tidur lelap ditemani ibuku. Tiba-tiba, aku bangun dan dengar ada suara soang milik tetangga yang berisik banget. Aku amati ibu yang lagi tidur di sebelahku, sama sekali tidak bergeming. Aku pikir dalam hati, pules banget ibu tidur, sampai suara soang begini gak kebangun. Akhirnya aku pergi ke dapur untuk ambil air, karena aku gak bisa tidur lagi dan haus. Aku lihat juga jam, ternyata udah menunjukkan pukul setengah 2 malam. Dari jendela dapurku, kebetulan dapurku ada di belakang rumah, aku gak bisa lihat suasana di luar tempat soang itu. Akhirnya aku keluar halaman belakang rumah. Maksudnya mau menenangkan si soang yang dari tadi berisik dan memastikan soang milik siapa itu. Di halaman belakang, aku lempar soang-soang itu pakai ikan bekas lauk makan malam tadi. Waktu sambil ngasih makan, aku sambil bilang, "Hus, hus." Tapi tiba-tiba ada yang mengikutiku. "Hus, hus." Aku kaget, bingung juga siapa. Awalnya aku pikir pemilik soang itu. Mungkin gak terima soangnya aku kasih makan. Tapi suaranya dari arah tengah kebun yang gelap gulita. Aku mematung takut sambil berharap pemilik soang itu kelihatan. Tapi gak ada orang yang nyamperin soang itu. Aku cepat-cepat masuk ke rumah dan lari ke kamar dan tidur di sebelah ibu. Malam itu aku kembali sakit dan sembuh 4 hari kemudian. Yang kalau di total, ya aku sakit selama 1 minggu. Pokoknya semenjak aku sakit itu, kesaksian dari keluargaku, bahkan warga di desaku, sering anggap aku aneh. Tingkahku seperti gak biasa. Gelagat aku seperti wanita dewasa, padahal aku masih jauh dari masa balik atau puber. Ini dari cerita ibuku. Karena waktu itu aku sering lupa sama yang aku kerjakan alias gak sadar. Contohnya, aku pernah dikasih uang oleh Pak Deku dari luar kota. Memang Pak Deku ini biasa ngirim uang jajan untuk keponakan-keponakannya. Biasanya uang jajan ini dipegang oleh ibuku, dan setengahnya aku pegang. Kadang aku tabung, kadang aku buat jajan. Waktu itu aku belanjakan semua uang dari Pak Deku untuk beli beberapa riasan wanita. Dan yang paling ibuku bingung, aku beli sepatu templek atau flat shoes yang ukurannya 38. Padahal ukuran kakiku 34 atau 35. Ibuku awalnya mengira sepatu itu untuk dia. Dengan nada bercanda, ibuku meminta sepatunya. Tapi aku menyangkal dengan emosi. Aku bilang itu sepatuku yang bakal aku pakai buat main. Pokoknya nggak sudilah sepatu itu disentuh ibu. Ibuku cuma pasrah aja, karena mau marah pun gimana, karena sepatunya sudah kubeli. Beberapa hari setelah membeli sepatu itu, aku juga susah disuruh berangkat sekolah.
Bahkan seringkali aku ngambek dan ngamuk. Segala perkataanku, pola pikirku seperti orang dewasa. Yang mana ibuku bingung, aku belajar dan mencontoh siapa. Karena aku cuma berinteraksi dengan orang dewasa, ya cuma ibuku dan bapak. Kalau kakak dan kakak ipar, malah jarang. Sampai suatu ketika, gak ada angin, gak ada hujan. Aku tidur 18 jam gak kebangun. Menurut kesaksian ibuku, waktu itu aku dianggap alasan aja gak mau sekolah. Tapi aku betul-betul tidur. Ibu tunggu sampai 16 jam aku tidur. Barulah beliau panik. Ibu langsung menelpon kakakku, kakak iparku dan bapakku. Aku langsung dibopong ke rumah sakit yang akhirnya aku dinyatakan koma karena ada benturan keras di kepalaku. Padahal ibuku udah ngotot ke dokter yang menanganiku kalau nggak ada kecelakaan sebelumnya. Sebelum tidur pun, aku sendiri merasa tidur biasa yang normalnya manusia tanpa merasa sakit apapun. Tapi hari itu, aku nggak kunjung bangun. 1 hari, 2 hari, tidurku sampai di hari kelima, aku tetap koma. Bangun dari koma, aku kaget di hadapanku ada ibu, suster, dan 1 orang yang aku nggak kenal, memakai pakaian muslim warna putih dengan perawakan tua. Di sana bapak tua itu langsung bilang, "Kan saya udah bilang, ibu tenang aja, Roro bakal bangun." Ternyata laki-laki tua itu adalah seorang kiai, atau apa aku nggak paham juga. Dari penampilannya sih seperti itu. Dan beliau bukan dari desa kami. Patut saja aku nggak pernah lihat beliau. Ibuku langsung memelukku sambil menangis. Aku makin bingung dan kenapa aku di rumah sakit. Disitulah aku mulai menceritakan bagaimana yang aku alami selama koma. Waktu itu aku bangun dan ngerasa tidur sebentar sekitar 8 jam. Padahal posisinya di situ aku cuma terbangun di alam bawah sadar. Aku bangun di keadaan yang berbeda. Tubuh ngerasa berat dan aku terbangun entah di mana. Waktu aku jalan keluar, aku mulai aktivitasku merendam pakaian. Selesai itu aku sarapan pagi. Selesai sarapan, aku keluar rumah dan aku sadar di situ ada bangunan kecil lain di depan rumah. Yang itu nggak asing, yaitu warung sembako pojok wetan. Aku jalan menuju warung dan aku lihat di situ Bu Ja sedang membenahi beberapa dagangannya. Bu Ja menegurku ramah. Kemudian aku duduk sambil beberapa kali kebingungan kenapa aku di sini. Tapi beberapa kali aku mengerjakan sesuatu yang aku sebenarnya nggak kepengen kerjakan. Tapi aku nggak bisa kontrol diriku harus bergerak gimana atau melakukan apa. Menjelang malam, masih di kondisi alam komaku, aku tetap beraktivitas di rumah Bu Ja tanpa segan. Juga tanpa ada rasa ingin pulang. Jadi gini, kalian pernah kan mimpi tapi kalian bingung lagi ngapain? Tapi kalian tetap gak bisa ngontrol kalian mau ngapain di mimpi itu. Ya gitu deh kira-kira rasanya. Aku beraktivitas layaknya pemilik rumah, mencuci baju, beres-beres rumah, melayani pembeli yang ke warung. Tapi anehnya, aku gak ketemu Mbak Tri di rumah itu. Dalam hatiku bertanya juga, kemana Mbak Tri? Hari-hari berjalan, entah di hari keberapa aku mulai jenuh. Kenapa kegiatanku selalu sama? Persis yang aku lakukan kemarin, di jam yang persis pula. Misal aku menyalakan keran air pukul 10.23. Ya, aku buka keran air di jam itu juga di hari esoknya. Bahkan yang lebih buat aku merinding, di sore hari, aku lihat Bu Ja yang menebang 1 batang pohon bambu. Besoknya, bambu itu seolah tumbuh semula lagi, lalu ditebang Bu Ja dengan potongan yang sama, di jam yang sama, dan pakaian Bu Ja yang sama. Aku ngerasa ada yang gak beres, tapi aku gak bisa mengendalikan diriku. Akhirnya aku berusaha sekuat pikiranku untuk keluar dari kegiatan sehari-hariku. Rasanya mau mematahkan apa yang aku kerjakan kemarin. Aku ganti ke kegiatan yang baru. Aku mengontrol diri sendiri juga untuk bisa keluar dari kegiatan yang kemarin. Aku memberanikan diri keluar dari rumah Bu Ja, dan aku lihat lingkungan yang gak seperti biasanya. Padahal di hari-hari sebelumnya, menurutku banyak orang yang bolak-balik ke warung.
tapi kemana perginya mereka semua? Suasana desa sunyi seperti tidak berpenghuni. Tapi aku juga mendengar berbagai suara aneh, seperti hewan-hewan yang meraung dan suara orang-orang menangis di sekelilingku. Karena aku gak nyaman dan ketakutan, aku akhirnya balik lagi ke rumah Bu Jah. Saat itulah ada laki-laki muda yang menyambutku di ruang tamu. Tanpa aku kenal dan sangat asing perawakannya, dia duduk di ruang tamu dan langsung saja makan semua jajanan pasar yang ada di meja. Berasa udah kenal lama. Tiba-tiba laki-laki itu memberiku sebuah bingkisan, entah apa itu. Aku lihat juga Bu Jah yang sangat berterima kasih ke laki-laki itu. Kemudian laki-laki itu cipika-cipiki dengan Bu Jah sebelum keluar rumah dan pergi. Ada perasaan bahagia yang belum pernah aku rasakan. Ketika laki-laki itu ada di hadapanku dan juga bingung siapa laki-laki itu. Besokan harinya dengan kegiatan yang sama seperti hari sebelumnya, tapi laki-laki itu enggak datang lagi. Tengah hari, tiba-tiba aja tubuhku merasa lemas yang teramat sangat. Mataku berkunang-kunang. Kemudian aku semakin jelas mendengar banyak suara tangisan dan lantunan doa. Aku nggak paham dari mana datangnya suara itu. Akhirnya aku jatuh pingsan, dan di saat itu juga aku terbangun ke dunia yang nyata, bukan alam komaku. Seperti yang sudah aku jelaskan, aku bingung, di sekitarku banyak orang. Setelah aku bangun, aku langsung dibawa pulang oleh keluargaku. Di rumah, aku seperti didoakan oleh bapak tua yang tadi ada di rumah sakit, sambil sesekali dipeluk ibu, bapak, kakak, dan kakak iparku. Aku merasa ikut sedih, karena semua anggota keluargaku menangis. Aku paham, dan gak paham apa yang telah terjadi. Yang aku paham, ada yang salah dengan diriku, karena segalanya terasa aneh di tubuh ini. Setelah beres semua, akhirnya kiai itu pergi pamit dengan menitipkan kantung berisi biji-bijian dan rempah yang selalu harus aku bawa kemanapun, dan juga memberikan secari kertas bertuliskan nomor telepon untuk menghubungi kiai itu kalau kedepannya ada masalah lagi. Di sini belum berakhir keanehan yang aku alami. Aku merasa sering diamati, entah dengan siapa, tapi bisa aku pastikan aku sedang sendirian. Dan yang membuktikannya itu selalu ada genangan air yang berbau amis ikan dan dikerumuni lalat. Awalnya aku melihat di sekolah. Selesai pelajaran olahraga, aku berteduh di bawah pohon randu besar, favorit murid-murid karena memang adem banget. Di situ tercium bau amis ikan yang entah di mana asalnya, dan baunya kadang datang kadang pergi. Aku lihat di sekeliling gak ada sampah ikan atau genangan air sampah sama sekali. Yang akhirnya aku pindah ke kelas untuk sekalian bersiap ke pelajaran berikutnya. Tapi ternyata bau itu tetap mengikuti. Aku cari di mana sumbernya. Ternyata sekarang aku lihat ada genangan air di atas kursi kosong di seberang kursiku. Aku duduk di tengah, jadi kursi itu ada mepet dengan tembok. Aku tutupi kertas sobekan, maksudnya supaya siapapun yang nantinya duduk di situ gak akan kebasahan. Lagian baunya pun amis, dengan beberapa lalat menghinggapi. Aku lihat ke atas, tepat di ternit atap sekolah pun gak ada bocoran sama sekali. Tapi airnya semakin menetes dan banyak. Aku akhirnya masa bodo aja. Pulang dari sekolah, aku terkejut lagi mencium bau amis itu. Apa jangan-jangan badanku yang bau? Tapi gak juga. Setelah aku lihat-lihat, ternyata ada beberapa spot genangan air di rumahku. Aku letakkan beberapa ember di spot yang ada genangan airnya itu. Ternyata ibuku memperhatikan aku. Dia bilang di sini gak hujan, bahkan rumah gak bocor sama sekali. Gak ada air di sini, dan beliau pun mengambil kembali ember-ember itu. Aku juga heran, kenapa aku lihat di sana becek, tapi ibuku bilang gak ada air. Tapi aku nurut aja, karena mungkin aku merasa cuma kelelahan aja. Suatu malam ibuku mengajakku makan pecel lele, dan di situ selama perjalanan di atas sepeda ontel, ibu aku mulai melihat beberapa hal gak wajar.
Mulai dari ada beberapa cahaya kuning di belakang punggung orang yang ada di jalan. Dan aku lihat beberapa orang juga dengan pakaian kuno hilir mudik. Yang paling mengejutkan, di belakang warung pecel lele itu, aku lihat ada sosok yang pernah aku lihat. Perempuan telanjang dengan kaki dan tangan yang menyerupai burung, melihat ke arahku tanpa bergeming. Aku ketakutan dan melihat di arah yang lain. Aku lihat ada seorang bapak-bapak di seberang jalan, menatapku dengan mimik memaki dan seolah mengutuk. Aku berpegangan erat ke lengan ibuku yang sedang makan, dan aku menangis. Karena merasa nggak enak dengan pengunjung lain, akhirnya aku dibawa pulang oleh ibuku. Sampai di rumah, aku ditenangkan oleh ibu. Ibu menyuruhku tidur duluan, sedangkan beliau bakal nyusul. Tapi sampai di kamar, aku dibuat bingung karena kasurku basah, bau amis, dan banyak lalat. Aku teriak memanggil ibuku. Kata ibuku, kasurnya nggak basah sama sekali. Bahkan beliau dengan santainya tiduran untuk membuktikan kasurnya nggak basah. Aku semakin takut, dan karena melihat mimik ibuku yang panik, aku menangis dan nggak mau melepaskan pelukan dari ibu. Akhirnya ibu memanggil Pak Kiai kemarin, serta ayahku yang diminta pulang malam itu juga. Malam itu juga aku diruqyah. Di tengah prosesi itu, Pak Kiai tiba-tiba berbicara pada tembok di belakangku. Kata Pak Kiai, "Dok, sebenarnya apa yang mau kamu sampaikan?" Baru mau aku jawab, tiba-tiba Pak Kiai itu bilang lagi, "Besok kami ke rumahmu, sekarang pulanglah. Adik ini mau istirahat." Lanjut Pak Kiai. Aku dan ibu terbelalak penasaran melihat Pak Kiai mengatakan itu. Tiba-tiba Pak Kiai itu meniup bagian belakang kepalaku dan mengusapnya. "Besok pagi kita ke rumah yang di pojok desa ini. Ibu kenalkan sama tuan rumahnya," kata Kiai itu. "Kenal Pak, besok saya antar. Memang kenapa ya?" kata ibuku yang penasaran. Tapi Kiai itu nggak menjawab dan pamit pulang pergi meninggalkan kita. Ibuku cuma diam dan mempersilahkan Pak Kiai itu pulang. Esok harinya kami datang ke warung Bujah. Di sana terlihat Bujah sendirian membaca beberapa nota di warung. "Ngapunten Bu, Assalamualaikum. Kita boleh bertamu sebentar?" izin Pak Kiai itu. Bujah mempersilahkan kami duduk dan mengobrol di ruang tamu. Aku kaget dan merinding. Aku nggak pernah masuk ke rumah Bujah sebelumnya. Tapi hari ini aku melihat keseluruhan isi rumah yang persis sama dengan yang aku singgahi saat koma. "Ibu punya anak gadis?" tanya Pak Kiai pada Bujah di tengah basa-basinya. "Punya Pak," kata Bujah yang ekspresinya seolah tahu sesuatu. "Ibu sudah ikhlaskan kepergiannya?" tanya Pak Kiai lagi. Bujah memandang kami melotot dengan mata yang berkaca-kaca. Aku sempat bingung. Lalu bapakku bertanya pada Pak Kiai itu, "Mbak Tri maksudnya? Kan baik-baik aja Pak," kata bapak. Di situ, dalam suasana yang canggung, kenapa sefrontal itu pertanyaan Pak Kiai dan bapak? Ibu cuma diam sampai Bujah bicara sambil nada bicaranya terdengar bergetar. "Tri udah 2 tahun lalu meninggal, sakit. Dia nggak bilang sakit apa. Saya nggak punya biaya untuk ngadain pengajian dan ngubur di TPU Pak," jelas Bujah yang perkataannya sulit dipercaya. "Mbak Tri ini yakin nggak ada yang dia sembunyikan? Atau ibu belum ikhlas?" tanya Pak Kiai pada Bujah. "Saya sudah ikhlas. Saya pun sudah lupa dengan Tri karena saya sibuk urus warung dan kebun Pak," jelas Bujah. "Ibu tahu Tri hamil?" tanya Pak Kiai itu yang membuat bapakku kurang enak berada di situ. Pertanyaan semakin lama semakin intim dan rasanya menyakitkan. "Kok bapak bilang begitu?" tanya Bujah. Di situ dijelaskanlah dengan Pak Kiai bahwa waktu beliau menyusulku ke alam koma itu, ia sudah melihat sosok perempuan muda dengan raut wajah penuh penyesalan, berdosa, dan ketakutan. Pak Kiai nggak bisa mendekati perempuan tersebut karena perempuan itu terlalu menganggap dirinya kotor. Perempuan itu tidak lain adalah Mbak Tri. Karena selama aku selesai koma,
Pak Kiai ini kan memberiku sekantung biji-bijian dan rempah. Nah, di situ beliau juga masih memantau aku dan daerah sekitar, yang ternyata setelah diamati, sebab akibat aku mengalami itu semua adalah arwah Mbak Tri. Awal mula kenapa aku bisa seperti ini, karena ada bakat yang ternyata diturunkan oleh buyutku, kalau aku bisa melihat dunia gaib. Dan hal itu dimulai sejak aku lihat makhluk berkaki burung di depan warung Bu Jah. Dan sejak itulah sebetulnya banyak sekali makhluk-makhluk semacamnya mencoba hinggap di tubuhku. Alasannya karena aku masih murni polos dan belum berdosa. Tapi dari sekian banyak makhluk itu, yang berhasil menunggangi ragaku adalah Mbak Tri. Entah kenapa makhluk di sekitar alam Mbak Tri semacam iri, karena cuma Mbak Tri yang bisa merasuki aku. Dan karena itu juga, setelah aku koma, aku sering mendengar dan melihat hal-hal yang sulit dijelaskan dengan ilmiah. Bu Jah menangis mendengar kejadian ini, karena beliau kembali mengingat anak semata wayangnya. Tapi bapak justru bertanya, "Lah, wong baru seminggu lalu Mbak Tri ada di warung lho Pak," kata bapak ke Pak Kiai. "Nanti, besok kita tahlilan aja Bu. Kita juga ke kuburan Mbak Tri. Kita tancapkan lagi batu nisanya supaya Mbak Tri menerima kematiannya," ucap Pak Kiai itu pada Bu Jah. Bu Jah setuju dan bilang ke seluruh warga untuk membantu menyiapkan acara tahlilan besok. Bapakku yang membantu Kiai itu mengumumkan ke seluruh desa. Warga nampak terkejut dan gak percaya bahwa Mbak Tri sudah meninggal 2 tahun lalu. Karena selama ini Mbak Tri masih kelihatan sehat di sekitaran warungnya. Tapi memang Mbak Tri nampak pendiam. Jika ada seseorang yang menegur, Mbak Tri cuma mengangguk tersenyum. Waktu di warung pun, Mbak Tri cuma diam saja, seolah sibuk membenahi dagangan, tanpa pernah ada interaksi dengan warga. Esok harinya, waktu acara tahlilan digelar, Bu Jah kembali dihujani pertanyaan oleh warga dan Pak Kiai, supaya mengaku apa yang sebetulnya terjadi. Dan Pak Kiai juga berniat untuk mengatasi kematian Mbak Tri yang masih misterius ini. Karena bapakku memohon juga pada Pak Kiai itu supaya aku bisa hidup tenang. "Tri sakit Pak, saya yang merawat. Sebelum meninggal, dia mengurung diri selalu, lemas, badannya tiba-tiba kurus banget. Tapi Tri nggak ngaku hamil Pak. Ya saya percaya aja Pak," jelas Bu Jah. "Ada pacar kah Mbak Tri?" tanya Pak Kiai. "Ada Pak, tapi nggak pernah kesini lagi." "Ya sudah lama sekali nggak kesini," kata Bu Jah. Pak Kiai cuma mengangguk dan meminta izin masuk ke kamar bekas Mbak Tri. Di sana, Pak Kiai itu minta ditinggal sendirian di ruangan. Akhirnya, Bu Jah mengizinkan. Keluar dari kamar itu, Pak Kiai tersebut berembuk bersama Bu Jah, bapak, dan ibuku. Aku belum paham apa yang mereka bicarakan. Bahkan cerita ini beberapa juga kesaksian dari ibu bapakku. Intinya dari diskusi saat itu, Pak Kiai bilang Mbak Tri telah mengandung jabang bayi 2,5 bulan. Tapi Mbak Tri diam saja karena takut menanggung malu keluarganya. Dan yang bikin semakin membuat Mbak Tri depresi adalah pacarnya yang berpesan padanya kalau nanti Mbak Tri hamil, Mbak Tri diminta untuk meninggalkan pacarnya saja dan jangan datang lagi. Menurut kesaksian Bu Jah, pacar dari Mbak Tri tiba-tiba nggak pernah datang lagi semenjak Mbak Tri sakit. Bahkan Mbak Tri juga lebih banyak diam saat ditanya keberadaan pacarnya itu. Karena Bu Jah nggak mau terlalu banyak ikut campur urusan pribadi anaknya, akhirnya Bu Jah nggak pernah mengaitkan sakitnya Mbak Tri dengan pacarnya. Laki-laki itu tubuhnya agak gemuk, memakai seragam orange dengan membawa helm proyek putih. Itu yang aku lihat waktu dia berkunjung ke rumah ini, waktu aku koma, ucapku pada Bu Jah setelah acara tahlilan selesai. Bu Jah cuma terbelalak melihatku, seolah apa yang aku katakan betul ciri-cirinya. Jadi, Bu Jah sebetulnya nggak tahu anaknya ternyata hamil. Pacarnya menghilang begitu saja pas Mbak Tri sakit-sakitan. Dan gak lama dari sakit itu, Mbak Tri meninggal tanpa memberitahu warga desa kalau Mbak Tri meninggal.
Buja cuma menguburnya di pekarangan belakang rumah, di sebelah empang, kolam ternak ikan dan kandang soang. Sampai di sini inget kan, narasumber pernah digangguin suara soang dan selalu lihat genangan air. Asli, aku nulis ulangnya aja, sampai terseran ini bulu kuduk. Lanjut. Dikuburnya pun cuma dari bantuan beberapa pekerja di rumahnya, seperti kuli panggul sembako dan yang suka ngasih makan ikan-ikan di empang. Mereka semua juga bukan warga dari desa kami. Aku pun masih heran, kenapa Buja nggak mengumumkan kematian anaknya. Apakah Buja ini sebetulnya tahu anaknya meninggal, atau memang Buja yang sengaja buat anaknya meninggal? Sampai sekarang pengakuan Buja seperti apa yang aku ceritakan saja. Selebihnya, mari berkonspirasi. Tapi lebih baik jangan sih. Aku turut prihatin dengan Mbak Tri. By the way, soal kegiatan Roro selama koma itu, kenapa selalu melakukan kegiatan yang sama? Karena menurut penjelasan kiainya, kalau seseorang yang meninggal dan belum ikhlas atau belum menerima kenyataan bahwa dirinya sudah meninggal, bakal melakukan kegiatan yang sama sebelum dirinya meninggal. Biasanya kegiatan itu sering dilakukan seseorang yang meninggal itu. Kayak contoh Mbak Tri yang sering merendam pakaian, jaga warung, dan menyambut pacarnya yang datang ke rumahnya, turut berduka cita. Soal kelanjutan gimana keadaan Roro dan keluarganya setelah kejadian itu, keluarga akhirnya nggak pernah mengalami gangguan aneh lagi, terutama pada diri Roro. Tapi dengan berat hati, kemampuan Roro bisa melihat apa yang bakal terjadi ke depan nggak bisa dihilangkan. Jadi Roro termasuk anak indigo, tapi bukan melihat hantu, tapi bisa melihat masa depan, terutama melihat kematian. Contoh yang Roro sering lihat adalah cahaya kuning di belakang punggung seseorang yang akan menjumpai ajal pada waktu dekat. Itu aja yang bikin Roro nggak nyaman sih. Selebihnya, Roro sudah dewasa dan sudah terbiasa. Sekarang, Roro hidup ya biasa-biasa saja dengan keluarganya. Tapi tetap, kejadian itu nggak akan pernah dilupakan dengan keluarganya. Soal warung sembako itu juga, udah dijual ke tangan orang lain. Karena Buja sudah meninggal 4 tahun lalu karena sakit. Harta warisannya, rumah, empang dan kebun, dipegang saudaranya entah siapa, yang akhirnya dijual ke orang asing. Buah durian berguguran sore itu. Angin kencang baru saja menerpa kebun durian milik Ma'rufin dan Wahid. Keduanya tertawa senang karena tidak perlu susah payah menunggu buah durian jatuh sendiri. Lumayan Hid, banyak yang jatuh. Ma'rufin langsung mendekati buah-buah yang jatuh. Wahid juga tidak mau kalah. Diambilnya karung goni mencari-cari buah durian yang banyak menggelitik. Keduanya tertawa senang menghitung banyaknya durian yang mereka kumpulkan. Menjelang maghrib, 2 orang kawan lama itu baru beranjak. Mereka berlari menyusuri sawah yang menjadi batas kebun durian dan kampung. Karung berisi durian Wahid baru saja disandarkan di dinding dapur. Wahid duduk di kursi bambu yang ada di sebelahnya. Perlahan ada suara lari dari luar rumah. Pintu dapur terbuka, ada wajah Salma, sepupu Wahid yang baru berusia 12 tahun muncul. Mas Wahid, Mas, ayo ke rumah, ibu sakit. Nafasnya terus naik turun sambil bicara. Wahid tidak menunggu, dia langsung berlari keluar dapur, mengikuti Salma yang berlari lebih cepat darinya. Di rumah Salma, sudah ada beberapa orang berkumpul di ruang tengah. Sesosok wanita tampak tidur di tengah-tengah mereka. Wahid langsung ikut ke dalam kerumunan. Dia melihat bulenya atau bibinya, Aisyah, sedang tidur terlentang. Matanya melotot menatap langit-langit. Bagian tubuh, mulai dada sampai mata kaki, tertutup kain jarik. Mirip kain-kain yang digunakan untuk menutupi mayat. Perut Aisyah tampak menggembung besar, seperti orang hamil tua. Wahid memang mendengar bulenya itu sakit sejak 2 bulan lalu. Wahid yang baru pulang dari ibu kota provinsi 4 hari lalu, belum sempat melihat adik dari ibunya itu. Kok bisa seperti ini, Lek?
Wahid bertanya kepada pamannya yang ada di antara kerumunan saudara-saudaranya. Pamannya menjawab lirih, setengah berbisik. "Kena sihir, Le." Wahid kaget. Dilihatnya bulenya yang terletak. Masih ada gerakan naik turun halus nafas di dadanya. "Siapa, Le? Siapa yang ngirim?" Wahid mendesak pamannya. Sebelum pamannya menjawab, Pak Ade Basri, paman tertua, menarik tangan Wahid keluar rumah. "Kalau kamu tahu orangnya, apa nggak kaget? Pak Ade sudah tanya orang yang ngerti." Pak Ade Basri menjawab Wahid. "Siapa Pak Ade? Aku nggak terima kalau seperti ini," desak Wahid. Pak Ade Basri bercerita, jika setelah 2 minggu bule Aisyah sakit, dia sempat melihat Ma'rufin telanjang bulat di dekat rumah Aisyah. Dia sempat menegur Ma'rufin, tapi yang ditegur seperti pura-pura tidak kenal. Malah berjalan pergi ke pepohonan asam yang rapat. "Pak Ade sudah tanya orang pintar, katanya memang Ma'rufin yang mengirim." Baru selesai Pak Ade Basri bercerita, suara jeritan terdengar dari dalam rumah. Wahid bergegas masuk ke dalam. Sudah, cukup." Aisyah berteriak dengan posisi tertidur. Keluarga yang ada di dekatnya berusaha menenangkan, tapi Aisyah semakin menjadi. Tubuhnya kejang-kejang. Lalu perlahan, Wahid melihat kain jarik di bawah perut bulenya itu basah. Air berwarna putih keruh keluar perlahan dari daerah selangkangan Aisyah, mengalir seperti ditumpahkan. "Air cucian beras," kata salah seorang keluarga. Bule Aisyah tiba-tiba kembali menjerit. Kali ini suaranya lebih kencang. Tidak lama, tubuhnya mengejang, lalu lemas. Pak Ade Basri mendekati tubuh bule Aisyah. Dipegangnya leher dan pergelangan tangan adiknya itu. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Pak Ade Basri menggeleng. Bule Aisyah meninggal malam itu. Wahid mengikuti semua proses pemakaman. Sebelum jenazah bibinya itu dikafani, Wahid sempat mengamati wajah bibinya. Rautnya tampak lega dan sedikit tersenyum. Jauh berbeda dengan waktu-waktu selagi masih sakit. Dia ingat ucapan orang-orang tua, jika mereka yang meninggal karena santet, wajahnya akan tampak lebih bersih setelah meninggal. Rasa emosi sempat menjalar di kepala Wahid. Apalagi sejak proses pemakaman sampai pengajian, dia tidak melihat Ma'rufin sama sekali. Padahal rumah Ma'rufin tidak terlalu jauh. Dia juga kenal dengan bule Aisyah. Setelah 7 hari kematian bule Aisyah, Wahid mencoba mencari Ma'rufin. Didatangi rumah temannya itu. Wahid mengetuk pintu rumah Ma'rufin beberapa kali. "Mas Ma'ruf keluar kota sudah 2 hari ini," jawab Betty, istri Ma'rufin, dari balik jendela. Wahid mengangguk dan langsung pergi. Dia tetap berusaha mencari keberadaan Ma'rufin. Setelah 2 hari berkeliling mencari, akhirnya Wahid menemukan Ma'rufin sedang duduk bersama tukang ojek di pangkalan. Diaturnya mimik wajahnya agar tidak langsung terlihat emosi di depan Ma'rufin. Hid, dari mana? Mulai wingi golek aku ya?" kata Ma'rufin langsung menyapa. Wahid tersenyum tipis. "Iya Ruf, aku ada perlu sama sampean. Bisa kita bicara sebentar?" Ma'rufin menyeruput kopi yang ada di depannya, lalu meludah 2 kali ke arah kiri, lalu berdiri mengikuti Wahid. Tak jauh dari pangkalan ojek, ada warung bakso yang sedang tutup. Wahid mengajak Ma'rufin duduk di sana. "Aku langsung saja Ruf, kamu ini teman dekatku, sudah tak anggap keluarga, tapi kok tega nyelakani?" Wahid langsung mencecer Ma'rufin. "Nyelakani opo? Opo maksudmu Hid?" Ma'rufin berdiri dari duduknya. "Bule Aisyah kena santet. Awakmu kan Ruf sing nyelakani." Kali ini Wahid mulai emosi. Dia ceritakan ucapan orang pintar yang dipanggil Pak Ade Basri untuk melihat penyebab sakitnya bule Aisyah. Termasuk ceritanya memergoki Ma'rufin telanjang di malam hari. Ma'rufin tidak kalah marah. Dia berulang kali membantah jika menjadi dalang kematian bule Aisyah. "Kamu percaya Pak Ademu apa aku? Kurang asem memang Basriku." Ma'rufin langsung pergi tanpa pamit. Dia berjalan cepat meninggalkan Wahid yang masih tampak marah di warung bakso. Dari jauh, Wahid hanya bisa melihat punggung Ma'rufin
yang semakin menjauh. Malam hari setelah pertemuan dengan Ma'rufin, perasaan Wahid mulai tidak enak. Dia merasa menyesal menceritakan tuduhan Pak Ade Basri kepada temannya itu. Tapi batin Wahid juga bingung. Harus mempercayai siapa? Selepas Isya, Wahid pergi ke rumah Pak Ade Basri. Saat itu belum ada listrik masuk ke perkampungan. Wahid membawa oncor atau obor sambil berjalan kaki ke rumah Pak Ade-nya itu. Sekitar 50 meter sebelum sampai ke rumah Pak Ade-nya, Wahid melihat ada bola cahaya berwarna merah yang terbang pelan. Cahayanya berwarna merah menyala, bukan jingga seperti api biasanya. Bola itu lalu menukik dan jatuh di dekat tempat tinggal Pak Ade Basri. Wahid yang sadar dengan apa yang dilihatnya langsung berlari ke arah jatuhnya bola api. "Asu, lintang geni!" teriak Wahid sambil terus berlari. Dilompatinya pagar kayu yang ada di belakang rumah Pak Ade Basri. Sambil menerawang, samar-samar dia melihat ada sosok yang berdiri di belakang rumah Pak Ade Basri. Wahid meletakkan obornya di dekat pagar. Kakinya melangkah mengitari pinggiran pagar, mencoba melihat sosok itu dari arah pinggir. Wahid berjalan berjinjit dengan hati-hati agar tidak terdengar. Semakin dekat, Wahid bisa melihat sosok itu lebih jelas. Tubuhnya jangkung, dengan kaki dan tangan yang kurus, rambutnya panjang acak-acakan. Sosok itu beberapa kali menggeram sambil meraba-raba punggung rumah Pak Ade Basri, seperti sedang mencari celah untuk masuk ke dalam rumah. "Woi, ngapain kamu?" Wahid meneriaki sosok tersebut. Makhluk itu langsung menoleh ke arah Wahid. Mulutnya bergumam seperti orang merapalkan mantra. Melihat wajah makhluk itu, Wahid langsung berdiri mematung. Mata makhluk itu hitam besar, melotot ke arah Wahid. Wajahnya rusak seperti kulit yang hangus terbakar. Dengan mulut lebar dan hidung yang terus mengeluarkan lendir, perlahan makhluk yang terlihat marah itu mendekati Wahid. Kakinya melangkah berat sambil terus bergumam. Sudah hampir ciut nyali Wahid. Tangannya berusaha mencari-cari sesuatu di sekitar kakinya untuk dilemparkan. Langkah makhluk itu sudah dekat. Aroma tanah bercampur bunga busuk terasa di hidung Wahid. Tiba-tiba, pintu belakang rumah Pak Ade Basri terbuka. Wahid menoleh ke arah pintu. Rupanya, Pak Ade Basri yang keluar dengan istrinya Rosma karena mendengar suara teriakan Wahid. Setelah menoleh ke arah Pak Ade Basri, Wahid kembali menoleh ke arah makhluk tersebut yang ternyata sudah menghilang. Setelah peristiwa itu, Pak Ade Basri menjadi lebih berhati-hati. Dia memilih tidak tidur malam, bahkan kadang baru tidur menjelang pagi. Basri mengira ada yang ingin mencelakainya dengan mengirim ilmu sihir atau santet. "Siapa ya nak, kira-kira yang mau nyelakai aku?" tanya Basri esoknya. Wahid hanya bisa mengira-ngira. "Tidak tahu Pak De, mungkin orang yang sama," sahut Wahid sekenanya. Basri hanya bisa menggeleng-geleng. "Seperti ini harus dilawan nak, kalau tidak bakal terus." Wahid mengangguk. Azan maghrib baru saja selesai berkumandang. Wahid menyelesaikan sholatnya cepat-cepat, lalu menyaut obor berlari ke arah masjid. Malam itu, Wahid sudah janjian dengan dua orang temannya, Hasan dan Salam, untuk bertemu di gudang masjid. "Assalamualaikum Lam, San," ucap Wahid. Di dalam ruang gudang masjid, sudah ada dua orang temannya. Mereka duduk di atas tumpukan kayu sisa pembangunan masjid. Ada gorengan singkong dan 3 gelas kopi yang sudah dihidangkan di atas papan yang dijadikan meja. "Waalaikumsalam, ada kabar apa Hid? Sampai kamu minta kita datang ke sini?" Hasan membuka pembicaraan. Wahid langsung mengambil cangkir kopi, lalu menyeruputnya. Dia kemudian menceritakan kejadian yang menimpa bule Asia, sampai kejadian yang nyaris menimpa Pak Ade Basri. Hasan dan Salam memandang Wahid dengan seksama. "Hid, aku sebenarnya sudah dengar tentang ilmu yang dipelajari Ma'rufin," kata Salam menyahut sambil merapatkan tubuhnya. "Bahkan emakku sampai sekarang masih buta gara-gara Ma'rufin," kata Salam lagi. Salam lalu bercerita tentang kisah yang menimpa ibunya setahun silam. Siang itu, ibu Salam, Wati, sedang berjalan setelah pulang dari sawah.
Dia berjalan agak cepat karena langit sudah mulai mendung. Saat sampai pertigaan jalan kampung, tiba-tiba Ma'rufin muncul menaiki sepeda pancal dengan kencang dan hampir menabrak Wati. Untung Wati sempat menghindar mundur lalu jatuh terduduk sehingga tidak jadi tertabrak sepeda Ma'rufin. "Matanya buta, dasar anak buta," umpat Wati sambil menunjuk Ma'rufin. Orang-orang langsung berdatangan menolong Wati sambil ikut menyumpahi Ma'rufin. Sebaliknya, bukannya minta maaf, Ma'rufin malah tetap mengayuh sepedanya. Dia pergi sambil meludah lalu menjauhi kerumunan orang-orang dan Wati yang sempat terjatuh. 4 hari setelah kejadian itu, Salam mendengar ibunya berteriak-teriak tidak lama setelah adzan subuh. Salam yang masih terlelap langsung berlari ke kamar Wati. Di sana, dia melihat ibunya menangis sambil membuka kelopak matanya dengan tangannya. Wajah Wati berusaha menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada apapun yang dilihatnya. Bahkan Salam yang berdiri di depannya juga tidak terlihat. Sejak pagi itu, Wati menjadi buta. Salam tidak tahu harus melakukan apa. Sempat ia membawa ibunya itu ke puskesmas, tapi Pak Mantri tidak menemukan keanehan. Bahkan sempat dianggap jika Wati buta karena penyakit gula yang diidapnya. Kata emakku, sebelum dia buta, malamnya dia bermimpi ketemu monyet besar. Monyet itu mendatangi emakku, lalu melompat dan mencakar wajahnya. Emakku sempat melihat wajah monyetnya mirip dengan Ma'rufin. Cerita Salam kepada Wahid dan Hasan. Setelah kejadian itu, Salam sempat berusaha meminta maaf kepada Ma'rufin. Katanya, hanya pengirim sihir atau teluh yang bisa mengobati. Tapi Ma'rufin tidak mau. Dia menyangkal jika sudah melakukan kiriman sihir kepada Wati. Sempat mau tak ancam dia, Hid. Tapi dia sepertinya tahu setiap mau tak temui sekarang mesti tidak ada di rumah. Cerita Salam lagi. Wahid menganggukkan kepalanya berulang kali. Dia bingung harus melakukan apa untuk menyelesaikan masalah dengan Ma'rufin. Malam itu tidak ada kesepakatan yang didapat. Selain cerita dari Salam dan cerita Hasan tentang beberapa cerita warga kampung yang kabarnya juga menjadi korban Ma'rufin. 3 hari setelah pertemuan di masjid itu, istri Pak D. Basri, Rosma, mendadak sakit. Awalnya hanya dikira demam biasa, tapi lambat laun semakin parah. Mantri di puskesmas lagi-lagi tidak menemukan keanehan. Hanya menebak-nebak jika Rosma kelelahan karena selalu bekerja keras di sawah. Rosma tidak mau makan. Setiap harinya tidur di atas dipan rumahnya. Beberapa kali dipaksa makan, selalu dimuntahkan. Wahid yang sejak kecil dekat dengan keluarga Basri, akhirnya sering datang untuk merawat Rosma. Malam ke-9 setelah Rosma mulai sakit, Wahid menginap di rumah Basri. Ada Seger, anak pertama Basri, dan Rosita, anak keduanya, yang ikut menjaga malam itu. Ketika semua terlelap tidur, Rosita terbangun. Ada yang menyentuh pundaknya berkali-kali. Rosita membuka matanya dan melihat Rosma duduk di pinggir dipan sambil menyenggol-nyenggolkan kakinya yang kurus ke pundak Rosita. "Emak lapar, Ros, belikan tempe," kata Rosma. Rosita mengusap wajahnya, mencoba menghilangkan ngantuk. "Emak lapar, Ros, belikan tempe," kata Rosma lagi. Rosita langsung melek. Digoyangkannya pundak kakaknya yang tidur di sebelahnya. "Kak, ibu minta makan." Seger yang digunjang-gunjang Rosita tidak kunjung bangun. Mas," Rosita kembali menarik badan kakaknya, tapi sama sekali tidak ada respon. "Emak lapar, Ros." Mulut Rosma kembali mengucap lemah. Rosita tidak berpikir 2 kali. Dia langsung berdiri lalu mengambil obor di dapur. Dicarinya bahan makanan di besek dekat rak piring. Ternyata tidak ada tempe di sana. Rosita mengacak-ngacak tempat lainnya dan semuanya kosong. Jam saat itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mau tidak mau Rosita akhirnya keluar rumah. Rosita beranjak mengambil uang di bawah bantal. Ada salah satu tetangga yang membuat tempe. Rosita akan pergi ke tempat tetangganya itu. Biasanya mereka mulai produksi pada malam hari.
karena harus berjualan ke pasar sejak dini hari. Ketika baru berjalan keluar rumah, tidak sengaja Rosita melihat ada orang yang tengah merokok di pos ronda. Rosita lalu mendekati orang tersebut, bermaksud meminta antar ke tempat penjual tempe. Saat langkahnya sudah dekat, dia pun melihat ternyata yang duduk di pos ronda adalah Ma'rufin. Dia bertelanjang dada sembari menggunakan sarung. Ketika tahu Rosita datang, Ma'rufin seperti terkejut. Dia langsung berdiri dan berjalan cepat meninggalkan Rosita. Singkat cerita, Rosita kembali membawa tempe yang dibelinya dari tetangganya. Saat sampai rumah, Rosita melihat ruang tengah tiba-tiba ramai. Wahid dan Seger semuanya bangun. Mereka berdiri sambil berdiri melihat ke arah Dipan. Rosita melihat Pak Basri sedang berdiri menggendong Rosma sambil menimang-nimangnya seperti bayi. Rosma terlihat senang sambil tertawa-tawa. Basri tidak kalah senang. Wajahnya terlihat sumringah melihat istrinya sehat. Malam itu, setelah puas digendong Basri, Rosma minta digorengkan tempe. Rosita ikut senang melihat ibunya akhirnya mau makan. Disuapinya ibunya berulang kali, sampai semua tempe yang digorengnya habis. Rosma terus mengoceh semalaman. Dia tampak senang sekali. Dipeluknya semua orang yang ada di rumah itu. "Aku mau sembuh mas, jangan bingung lagi," kata Rosma kepada Basri sebelum akhirnya terlelap. Malam itu seisi rumah merasa tenang. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya Rosma sembuh. Esok harinya, Rosita bangun lebih cepat. Dia ingin memasakkan ibunya lagi seperti tadi malam. Baru beranjak dari tempat tidurnya, Rosita melihat ibunya tertidur dalam kondisi miring. Rosita langsung menuju dapur menyalakan kompor kayu. Dicarinya sisa tempe mentah yang disimpannya. Dengan cekatan kayu bakar diaturnya agar wajan di atasnya cepat panas. Baru saja 3 iris tempe dicemplungkan ke wajan, Rosita mendengar suara keras Basri yang melengking. Dilemparnya tempe yang masih di tangannya, lalu berlari ke ruang tengah tempat Rosma tertidur. Wahid tampak berdiri, menepuk pundak Seger dan Basri yang memeluk tubuh Rosma yang kurus dengan mulut mengangah. Tempe goreng yang disuapkan Rosita semalam ternyata adalah makanan terakhir Rosma. Pagi itu, Rosma meninggal dunia. Rosita langsung tidak sadarkan diri. Tak lama setelah mendengar tangisan kakaknya. Hari ke-7 kematian Rosma, Wahid dan keluarga Basri berkumpul. Rosita yang sempat tertekan karena kematian ibunya sudah mulai tenang. Di tengah obrolan, Rosita menceritakan peristiwa yang dilihatnya sebelum kematian ibunya. Tentang sosok Ma'rufin yang duduk di malam hari di pos ronda yang tidak jauh dari rumahnya. Basri yang awalnya tenang langsung kaget mendengar cerita Rosita. "Oh alah, anak itu lagi, dibunuh saja sudah," umpat Basri sambil berlari. Wahid yang duduk di sebelahnya mencoba menenangkan Basri. "Sebentar Pak De, jangan gegabah, nanti salah-salah malah ada korban lagi." Muka Basri sudah memerah menahan emosi. Tangannya berulang kali mengacak rambutnya karena menahan kesal. "Gini saja Pak De, kita coba tanya orang pintar sekali lagi. Kalau memang Ma'rufin pelakunya, biar saya yang jalan sendiri," kata Wahid menenangkan Basri. Malam itu juga, Basri pergi ke rumah Pak Lanjar, salah satu orang pintar di desa sebelah. Wahid meminjam motor milik kepala desa, mengantarkan Basri ke tempat orang yang dianggap tahu banyak hal tentang dunia gaib. Jalanan desa yang belum diaspal saat itu tidak menyurutkan niat Basri dan Wahid mencari jawaban peristiwa buruk yang menimpa keluarga mereka. Selama perjalanan, motor yang dikendarai Wahid sempat 2 kali mogok. Padahal selama ini motor itu jarang sekali rusak. Wahid sempat menuntun motor itu ketika melewati tanjakan yang cukup panjang. "Kok mogok terus ya Hid? Tidak biasanya seperti ini," kata Basri sambil mendorong motor. "Tidak tahu Pak De, sudah diperiksa mesinnya juga, tidak ada masalah," sahut Wahid. Motor akhirnya bisa menyala tepat sesaat setelah lepas dari tanjakan. Keduanya langsung melanjutkan perjalanan menuju ujung desa
tempat Pak Lanjar tinggal. Wahid menghentikan motornya tepat di depan pohon gayam. Tak ada jalan yang bisa dilalui kendaraan menuju rumah Pak Lanjar. Setelah mengikat roda motor dengan rantai, Wahid dan Basri melewati tanah kebun kering. Selama berjalan, suara burung celepuk terdengar mengikuti langkah kedua orang itu. Rumah Pak Lanjar ada di tengah-tengah kebun. Rumah dengan dinding gabungan papan kayu dan anyaman bambu. Lampu minyak terlihat masih menyala di dalam rumah. Tanda Pak Lanjar belum tidur. "Assalamualaikum, Pak Lanjar, permisi." Basri mengetuk pintu papan kayu. Terdengar suara orang berdeham 2 kali dari dalam rumah. Tidak lama pintu kayu terbuka. Seorang pria kurus berusia sekitar 50 tahun menggunakan peci hitam membuka pintu. Tangannya melambai pelan menyuruh Wahid dan Basri masuk. Basri tak banyak basa-basi. Dia langsung menceritakan semua peristiwa yang menimpa Rosma, termasuk anaknya yang sempat melihat Ma'rufin duduk malam-malam di dekat rumah. Pak Lanjar mendengarkan sambil membakar tembakau linting di tangannya. Setelah Basri bercerita, Pak Lanjar berdiri lalu pergi ke belakang rumah. Wahid dan Basri saling lirik. 15 menit kemudian, Pak Lanjar datang membawa 2 gelas air putih. Wahid melirik air yang dibawa Pak Lanjar. Ada 3 helai kelopak daun Kamboja di dalam gelas bening itu. "Ini, kalian minum. Nanti kalian bisa tahu siapa yang ngirim santet," kata Pak Lanjar sambil menyodorkan gelas. Basri dan Wahid langsung meminum habis 2 gelas air berisi bunga Kamboja itu. Tidak ada rasa yang aneh, hanya air biasa dengan aroma bunga. Mereka bertiga lalu berbincang ringan. Sampai tiba-tiba Wahid dan Basri merasakan kantuk yang luar biasa. Tanpa bisa ditahan, mata keduanya terasa berat. Basri dan Wahid tertidur di kursi tamu Pak Lanjar. Melihat tamu-tamunya terlelap, Pak Lanjar tersenyum, lalu kembali menyedot rokok linting di tangannya. Wahid mendengar suara anjing yang cukup kencang. Dia membuka matanya dan melihat dirinya sudah ada di rumah Basri. Di dalam rumah, dia melihat Rosma duduk memeluk 2 kakinya. Rosma terlihat ketakutan karena suara anjing yang terus menggema di sekeliling rumah. Wahid mencoba mencari sumber suara gonggongan anjing. Dikelilinginya rumah Basri, tapi tidak ada anjing di sana. Suara gonggongan itu terdengar semakin keras, seperti memenuhi semua halaman rumah. Wahid masuk lagi ke dalam rumah. Di atas dipan, yang biasanya ditiduri Rosma, sudah ada seekor anjing besar berbulu hitam lebat berdiri di sana. Wahid berjalan pelan sambil merogoh pipa besi dari bawah kursi tamu. Dia mendekati dipan. Anjing itu terlihat diam saja begitu Wahid mendekat. Wahid lalu mengayunkan pipa itu sekeras mungkin ke atas kepala anjing. Pukulan yang diayunkan Wahid membuat anjing itu menggerap. Dia lalu melompat menerjang Wahid. Anjing itu lalu berlari keluar rumah. Wahid berusaha mengejar. Dia berdiri lalu berlari sekuatnya. Anjing itu tidak berlari jauh. Dia berhenti tepat di dekat pos roda. Wahid yang kelelahan ikut berhenti melihat anjing hitam itu diam. Perlahan anjing itu berdiri, lalu merubah tubuhnya menjadi seorang laki-laki. Cahaya lampu minyak di pos ronda memang tidak terlalu terang, tapi Wahid bisa melihat wajah laki-laki itu menoleh ke arahnya, lalu tersenyum tipis sebelum kemudian berlari ke kegelapan. "Ma'rufin!" teriak Wahid sambil terduduk. Ternyata Wahid masih ada di kursi tamu rumah Pak Lanjar. Dengan tubuh yang basah dengan keringat, Wahid melihat Pak Lanjar dan Basri yang duduk sambil melihatnya. "Sudah terlihat, Nak?" Pak Lanjar menanyai Wahid. "Sampun, Pak, Ma'rufin," jawab Wahid mengatur nafas. Entah apa yang diimpikan Basri, yang jelas Basri juga memberikan nama yang sama kepada Pak Lanjar. "Aku sudah tahu sebenarnya, tapi untuk menuduh orang tidak bisa sembarangan," kata Pak Lanjar menasihati. "Ayahnya Ma'rufin orang sakti, ilmunya
turun ke Ma'rufin. Dulu bapaknya menguasai ilmu Pancasona, tapi tidak tahu apa itu diturunkan juga ke anaknya. Lanjut Lanjar. Setelah mendapat nasihat dari Pak Lanjar, Wahid dan Basri pamit pulang. Pikiran kedua orang itu terpecah. Sambil memacu kendaraan, Wahid mencari cara agar bisa menyelesaikan apa yang selama ini dilakukan Ma'rufin. Utang darah harus dibayar darah, nak. Kedua bibimu belum waktunya mati. Basri memecah lamunan Wahid. Motor yang dikendarai Wahid mulai melewati turunan batas kampung. Baru 50 meter berjalan, tiba-tiba muncul sesuatu dari semak-semak dan langsung lewat di depan motor. Wahid yang tidak siap mengerem mendadak dan membanting setir. Kendaraannya terjungkal ke bawah karena posisi jalan masih menurun. Wahid sempat melirik sesuatu yang dikiranya hewan itu. Dalam posisi terlentang, Wahid melihat makhluk itu mirip babi hutan, tapi kakinya panjang seperti manusia. Wajahnya tidak tampak jelas dan langsung hilang ke sisi semak-semak lainnya. Wahid berdiri mencari Basri yang jatuh tidak jauh dari motor. Basri terlihat memegangi pergelangan tangannya. Remang-remang, Wahid meraba tangan pakdenya itu. Ternyata tulang pergelangan tangan Basri patah. Dengan susah payah Wahid mengangkat motor dan mengajak Basri naik, lalu kembali ke kampung. Jelas, ikut dudu hewan biasa, le, kata Basri. Rencana Wahid untuk bisa membeli pelajaran Ma'rufin mulai dipikirkan dengan cara matang. Basri jelas tidak bisa dilibatkan karena kondisi tangannya. Sore harinya, Wahid sempat bertemu Ma'rufin di warung nasi tidak jauh dari kebun durian mereka. Anehnya, Wahid seperti kehilangan emosi. Dia justru bercanda dengan Ma'rufin. Sudah banyak panen Muhid. Ma'rufin membuka tas pinggangnya di depan Wahid. Gak terlalu banyak, Ruf. Aku sibuk ngurusi Pak Adi Basri. Jadi banyak durian yang jatuh, gak kepanen, sahut Wahid. Ma'rufin hanya tersenyum, lalu menunjukkan puluhan lembar uang 10.000 dari tasnya. Padahal harga durian lagi bagus, Hid. Wahid menoleh sebentar, lalu melanjutkan sendokan nasi ke mulutnya. Setelah pulang, Wahid baru teringat apa yang baru dilakukan bersama Ma'rufin. Emosi yang dari tadi seolah tidur mendadak muncul lagi. Wahid akhirnya membulatkan niatnya. Selepas maghrib, Wahid kembali mengajak Salam dan Hasan bertemu di gudang masjid. Wahid tidak banyak basa-basi setelah bertemu dua temannya itu. San, Lam, keputusanku sudah bulat. Aku akan membunuh Ma'rufin. Sudah tidak bisa dibiarkan. Mendengar ucapan Wahid, Salam menarik nafas panjang. Dia mengisyaratkan setuju dengan Wahid. Sebaliknya, Hasan malah terlihat gelisah begitu mendengar rencana Wahid. Berkali-kali dia menggigit bibir. Kamu gak berani ikut, San, cecar Wahid. Hasan menggeleng. Dia menarik nafas berulang-ulang, lalu berdiri menutup pintu dan jendela gudang. Hasan mendekati Wahid. Dipegangnya pundak kawannya itu. Ma'rufin bukan orang sembarangan. Dia benar-benar sakti. Hasan memulai ceritanya. Ternyata bukan hanya Wahid dan Salam yang mempunyai masalah dengan Ma'rufin. Hasan, tepatnya adik Hasan, Marwiyah, yang masih perawanlah, yang sempat berurusan dengan Ma'rufin. Kejadiannya bermula saat perayaan 17 Agustus di balai desa sekitar 2 tahun lalu. Pihak desa menggelar lomba menarik duet. Ma'rufin ikut dalam lomba itu. Bersama beberapa pemuda dan pemudi lainnya, mereka berkumpul di lapangan samping balai desa. Peserta yang belum mendapatkan pasangan mencari pasangan di sana. Jelang pukul 7 malam, semua orang sudah mendapatkan pasangan. Tinggal Ma'rufin dan Aziz yang belum mendapat pasangan penari perempuan. Marwiyah waktu itu kebetulan datang terlambat. Dia pun harus memilih antara Aziz dan Ma'rufin. Marwiyah selama ini mendengar banyak cerita tentang siapa Ma'rufin. Akhirnya Marwiyah memilih Aziz daripada Ma'rufin untuk tampil menari di balai desa. Pilihan itu rupanya menjadi petaka bagi Marwiyah.
Malam setelah menari di balai desa, Marwiyah meminta antar teman-temannya untuk buang air ke sungai. Saat itu, tidak banyak orang yang punya WC di rumahnya. Marwiyah diantar teman-temannya yang ikut lomba menari ke salah satu sungai kecil yang tidak jauh dari rumahnya. Saat itu bulan purnama bersinar terang. Teman-temannya menunggu di pinggiran sungai sambil bercengkrama. Sedang Marwiyah sendirian di tengah sungai yang agak dangkal. Usai menyelesaikan hajatnya, Marwiyah beranjak keluar dari sungai. Baru berjalan selangkah, dia terkejut melihat seseorang yang ternyata berjongkok di belakangnya. Yati, Marwiyah memanggil sosok itu. Cahaya bulan kebetulan tertutup bayangan pohon kapuk, tepat di tempat orang itu berjongkok. Karena tidak menjawab, Marwiyah memanggilnya lagi. Sosok itu terlihat berjongkok dengan rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Yang Marwiyah ingat, hanya Yati yang memiliki rambut sepanjang itu. Penasaran, Marwiyah akhirnya mendekati orang itu. "Yat, kok diam? Sejak kapan ikut di sini?" Sosok itu menggeram ketika Marwiyah mendekatinya. Marwiyah, kok lama? Ayo balik." Tiba-tiba, ada orang berteriak dari pinggiran sungai. Ternyata, Yati berdiri di sana dengan beberapa temannya. Melihat Yati berdiri di sana, Marwiyah pun kaget. Spontan dia menoleh ke belakang. Di depannya sudah berdiri sosok tubuh kurus dengan tinggi 3 meter. Jari-jarinya yang kurus panjang berusaha memegang pundak Marwiyah. Seketika Marwiyah menjerit keras lalu pingsan di tengah sungai. Kejadian yang menimpa Marwiyah itu akhirnya membuatnya sakit-sakitan. Malam hari setelah kejadian itu, Marwiyah berulang kali menjerit ketakutan. Bapak Hasan saat itu sebenarnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan anak perempuannya. Marwiyah sempat dibawa ke orang pintar, tapi keadaannya tidak kunjung membaik. Sampai ada salah satu orang pintar yang sepertinya tahu cara menangani Marwiyah. Tapi dia meminta agar adik perempuan Hasan itu tidak kembali ke kampung untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Karena jika orang yang mengirimnya santet tahu kondisi Marwiyah membaik, bisa jadi akan ada kiriman lagi yang lebih buruk. Sekarang, Marwiyah sering tirah berpindah-pindah dari rumah satu saudara ke saudara lainnya. Hasan awalnya bingung petaka apa yang menimpa adiknya. Namun, suatu malam saat menemani adiknya menginap di rumah paman dari ibunya, ada sebuah kejadian yang membuat Hasan yakin jika Ma'rufinlah dalang kejadian buruk yang menimpa adiknya. Ketika sedang duduk bersama pamannya di depan rumah, Hasan mendengar suara dipan kayu di dalam rumah seperti diinjak-injak banyak orang. Hasan lalu masuk bersama pamannya. Bibi Hasan dan anaknya ternyata sudah berdiri mematung di depan kamar. Di dalam, Marwiyah tengah menari asik. Seolah ada lawan menari, badannya bergoyang ke kanan dan ke kiri, membuat suara dipan kayu bergesekan ramai. Hasan berusaha menarik Marwiyah dibantu pamannya. Tapi Marwiyah malah menangis histeris. "Aku ingin menari dengan Mas Ma'ruf, jangan dipisah." Hasan hanya bisa meneteskan air matanya melihat adiknya yang terus menangis seperti orang terkena gangguan jiwa. Setelah adiknya tenang dan bisa tertidur, malam itu juga Hasan mencari Ma'rufin. Diasahnya parang dan linggis yang sudah disiapkan dari rumah. Hasan hafal jika Ma'rufin selalu menyambangi pohon duriannya di malam hari. Hasan mengendap-endap bersembunyi di lebatnya pepohonan pisang tak jauh dari kebun Ma'rufin. Emosi yang sudah memuncak membuat Hasan tidak berpikir panjang. Tak lama, Ma'rufin lewat di depannya dengan menggunakan obor. Hasan langsung keluar dari persembunyiannya. Didorongnya tubuh Ma'rufin sampai jatuh ke selokan kering. Begitu tubuh Ma'rufin jatuh, linggis di tangan kanan Hasan langsung dihujamkan ke bawah, mengenai kepala Ma'rufin. Tak hanya sekali, tapi berulang kali. Tolong ya Allah." Ma'rufin sempat melolong, tapi Hasan terlanjur kalap. Kali ini,
parang di tangan kanannya yang disabetkan berulang kali ke arah kepala Ma'rufin. Hasan terus memukulkan dua senjata yang dibawanya sampai tidak terdengar suara sama sekali. Parang dan linggis sudah berlumuran darah. Diamatinya tubuh lemas Ma'rufin. Hasan yakin Ma'rufin sudah menjemput ajalnya. Dilompatinya selokan kering di depannya. Lalu berlari menjauh pulang ke rumahnya menembus pekatnya malam. Dibasuhnya dua barang yang digunakannya membunuh Ma'rufin di pancoran air yang sepi. Hasan lalu pulang ke rumahnya dan tidur dengan perasaan takut bercampur lega. Esoknya, Hasan bersiap pergi ke sawah. Sebelum berangkat, dia mampir ke warung untuk membeli rokok kretek. Hasan masih membawa parang yang sempat digunakan menyerang Ma'rufin tadi malam. "San, sepertinya parangmu tumpul. Biasa lagi supaya tidak karatan." Hasan menoleh ke belakang, mencari sumber suara yang mengajaknya bicara. Bulu kuduk Hasan langsung berdiri. Dia melihat Ma'rufin berdiri sambil menyampirkan sarung di lehernya. Ma'rufin lalu tersenyum dan pergi meninggalkan Hasan. Sebaliknya, sendi-sendi di kaki Hasan terasa ngilu. Keringat dingin mulai muncul di kepalanya. Dia yakin jika semalam Ma'rufin sudah dibunuhnya. "Aku sampai gemetar, Hit. Tidak berani benar aku sama Ma'rufin. Sakti anak itu." Hasan memelas menjelaskan kepada Wahid yang masih berambisi membunuh Ma'rufin. Wahid yang mendengar cerita Hasan kini ikut merasakan ketakutan sekaligus kemarahan tertanam di dadanya. "Dok, Assalamualaikum." Sebuah suara ketukan muncul dari pintu gudang masjid. Wahid dan Hasan langsung terdiam mendengar suara itu. Salam yang duduk di dekat pintu langsung berdiri membuka engsel. "Oh, Seger, masuklah, tak kira siapa." Salam menyuruh Seger masuk, lalu melirik ke pintu dan menutupnya lagi. Nafas Seger terdengar naik turun begitu masuk ke dalam gudang. Salam menyodorkan gelas berisi teh kepada Seger, yang langsung tandas diminum. "Hit, aku dapat pesan dari Bapak. Tadi Pak Lanjar ke rumah memberikan ini. Katanya kalau kamu benar-benar mau membunuh Ma'rufin, harus menggunakan ini." Seger menyerahkan sesuatu yang dibungkus kain bekas gondi beras ke Wahid. Bungkus itu langsung dibuka Wahid. Isinya ternyata sebuah tali tampar berukuran besar dan cukup panjang. Wahid mengamati tali itu dengan seksama. Ada bekas daun-daun kelor yang menempel di serat-seratnya. Ada tulisan raja di beberapa sisi tali. Seger lalu mendekati Wahid, membisikkan pesan. Malam kedua setelah pertemuan di gudang masjid, ada rapat pembagian bibit di balai desa. Semua warga hadir dalam rapat, termasuk Hasan, Salam, Wahid, Seger, dan Ma'rufin. Rapat berlangsung sampai sekitar jam 11 malam. Setelah rapat, semua warga yang datang satu persatu pulang. Wahid memilih pulang bersama Ma'rufin. Dia menumpang obor Ma'rufin, karena tadi dia berangkat bersama Seger yang sudah pulang lebih awal. "Ruf, ayo lihat kebun durian. Siapa tahu ada yang jatuh lagi. Kan tadi sore ada angin kencang," kata Wahid setelah keluar dari balai desa. "Wah iya Hid, ayolah. Tinggal 2 minggu terakhir ini panennya. Kamu sudah butuh uang ya?" sahut Ma'rufin sambil tertawa. Wahid mengangguk sambil tersenyum. Keduanya berjalan beriringan melewati jalanan sempit menuju kebun. Sambil terus berbincang selama di perjalanan, mereka lalu melompati selokan kering yang menjadi pembatas kebun dan area kampung. Baru 2 langkah Ma'rufin dan Wahid berjalan, tiba-tiba ada beberapa orang yang muncul menyergap Ma'rufin. Tubuhnya langsung dirobohkan ke tanah. Wahid langsung merebut obor dari tangan Ma'rufin. Orang-orang itu langsung mengikat kedua pergelangan kaki dan tangan Ma'rufin. "Ada apa ini? Ada apa?" Ma'rufin berteriak, lalu tertawa setelah tangan dan kakinya diikat. Wahid tidak tinggal diam. Diambilnya kantung kain yang dari awal disiapkan di balik sarungnya. Kain itu langsung diserungkupan ke kepala Ma'rufin. "Sampean opo aku Hid?" Seger mendekati Wahid sambil mengulurkan sebuah pisau.
Wahid berpikir sebentar, lalu mengambil pisau itu. Pisau yang dibawa Seger bukan pisau besi seperti biasanya, tapi pisau yang terbuat dari bambu dengan bagian pinggir yang tajam. Wahid langsung mendekati kepala Ma'rufin dan menggorok lehernya. Beberapa kali sayatan, leher Ma'rufin terluka, tapi begitu ditarik, luka itu menutup lagi. Ma'rufin tertawa kencang, membuat suasana malam di tengah kebun itu terasa mencekam. Wahid berulang kali mencoba, hasilnya tetap sama. Ternyata masih dendam kalian semua. Suara Ma'rufin kembali terdengar dari balik kain di kepalanya. Tawa Ma'rufin membuat nyali Hasan dan Salam menciut. Angkat badannya, jangan kena tanah, Seger berteriak pelan. Wahid dan Salam lalu menarik tali tampar yang mengikat tangan dan kaki Ma'rufin masing-masing ke pundak mereka. Kini posisi tubuh Ma'rufin terangkat dari tanah. Di balik kain, Ma'rufin masih tertawa-tawa kencang. Wahid kembali menggorokkan pisaunya. Kali ini, pisau itu bisa mengiris leher Ma'rufin. Suara tawa Ma'rufin masih terdengar sayup-sayup, disertai suara ngorok pelan. Wahid menuntaskan usahanya dengan cepat. Pisau bambu itu akhirnya memutus kepala Ma'rufin. Begitu putus, Salam dan Hasan langsung berlari sambil menggotong tubuh Ma'rufin yang sudah tidak berkepala. Mereka berlari menyusuri 2 sungai. Mereka menuju ke sebuah liang lahat yang sudah mereka siapkan di ujung kebun milik Salam sejak sehari sebelumnya. Sambil terus berlari, tak kurang-kurang godaan mengganggu langkah keduanya. Langkah mereka yang seharusnya hanya terdengar 4 tapak kaki terdengar ramai. Hasan menoleh ke belakang. Ada 2 makhluk jangkung yang ikut berlari dengan posisi terbalik seperti kepiting. Mereka berlari tepat di belakang Hasan. Lam, di belakangmu Lam. Hasan bergidik. Sudah, jangan dilihat, harus berlari, sahut Salam. Liang lahat yang disiapkan Salam sudah tampak menganga di ujung kebun. Salam kembali menguatkan ikatan di kaki dan tangan tubuh Ma'rufin. Liang lahat yang disiapkan sudah tertutupi papan kayu. Salam langsung melempar tubuh Ma'rufin, lalu ditutupnya dengan papan kayu. Di sisi lain kebun, Wahid yang berhasil memutus kepala Ma'rufin langsung membungkus kepala itu dengan kain. Dia lalu berlari ke arah berlawanan dengan arah tubuh Ma'rufin yang dibawa Salam dan Hasan. Seger lalu memanjat sebuah pohon sukun yang cukup tinggi. Sesampainya di atas, Seger mengulurkan tali tampar kepada Wahid yang ada di bawah pohon. Kepala Ma'rufin yang sudah terbungkus kain diikat dengan tali, kemudian dikerek Seger ke atas pohon. Seger mencari posisi ujung pohon yang tidak mungkin dijamah orang. Suara tawa Ma'rufin sempat menggema sebelum akhirnya hilang disertai angin kencang yang menggoyang pohon sukun. Setelah memastikan kepala itu ditali dengan benar, Seger lalu turun menemui Wahid di bawah pohon. Sambil membakar rokok, mereka menunggu Hasan dan Salam. Tidak lama, kedua orang yang ditunggu datang. Mereka langsung mencopot baju mereka yang sempat berlumuran darah, lalu membakar pakaian mereka dan mengubur sisanya. Keempat orang itu saling menoleh, kemudian kembali ke rumah masing-masing. 4 hari setelah kejadian itu, Wahid sempat diinterogasi petugas kepolisian karena keluarga Ma'rufin melapor jika sempat melihat Wahid pulang bersama Ma'rufin sebelum hilang. Tapi semua orang kampung yang ketika itu ikut rapat di balai desa yang ikut menjadi saksi, semuanya kompak mengatakan jika Ma'rufin pulang sendiri setelah dari balai desa. Petugas pun menghentikan pencarian Ma'rufin. Setelah 7 hari, Seger dan Wahid diam-diam mengambil kepala Ma'rufin yang masih tergantung di atas pohon sukun. Tanpa membuka ikatan, mereka membawa kepala itu lalu menguburnya tak jauh dari kebun durian Ma'ruf. Wahid sempat cukup lama merenung setelah peristiwa itu. Dia kerap mendatangi rumah tokoh-tokoh seperti kiai dan ustadz sambil menceritakan apa yang sudah dilakukannya kepada Ma'rufin. Hampir semuanya mengatakan jika Wahid tetap berdosa besar karena menghilangkan nyawa manusia, apapun alasannya.
Sampai suatu hari, Wahid mendatangi salah satu kediaman ulama karismatik yang tinggal di salah satu pulau. Wahid diterima dengan baik saat berkunjung ke sana. Di sana, ulama tersebut mendengarkan semua detail cerita Wahid. Selepasnya, ulama tersebut meminta agar Wahid bertaubat dari semua dosa-dosanya dan berharap Allah mengampuni semua dosanya. Setelah pertemuan itu, Wahid kembali ke kehidupannya semula. Serangan santet kepada warga kampung juga mulai hilang, meski ternyata sudah ada 1-2 orang yang menjadi murid Ma'rufid. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.